Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwa fillah rahimakumullah. Baca Quran duduk di taman. Di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman. Hidup selamat dunia akhirat. Amin. Kemarin setelah menjelaskan perbedaan muhrim dengan mahram, timbul lagi pertanyaan. Apakah mahram itu maksudnya yang haram terjadi pernikahan hanya di tanah suci doang? Nah, sekarang kita jawab. Berarti siapa-siapa saja yang disebut mahram. Saya ulangi karena tidak ada yang menjadi rugi. Mudah-mudahan makin mantap pemahamannya. Mahram itu ikhwafillah haram terjadi pernikahan. Jadi nggak boleh nikah. Dan tidak membatalkan wudhu di saat bersentuhan kulit. Seperti cium tangan, ya, kemudian mungkin berpelukan, berpelukan yang sifatnya mungkin sambil pamitan atau baru jumpa ketemu. Nah, karena kan rata-rata kita di Indonesia bermadzhab kepada Syafi'iyah. Siapa mereka itu? Jadi ingat ya, jadi kalau mahram haram terjadi pernikahan, nggak boleh nikah. Dan konsekuensinya tidak membatalkan wudhu di saat bersentuhan kulit tanpa penghalang. Dan yang boleh nikah berarti dia bukan mahram. Otomatis bersentuhan kulit kalau sudah berwudu, apakah salaman atau berpelukan tanpa penghalang membatalkan wudhu kita. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-23 Allah telah menjabarkan dengan secara terperinci. Ya Allah, kalau bahasa saya mah kecil lengkap naik mobil bis lengkap habis. Siapa mereka? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takun dakhaltum bihinna fala junaha alaikum ila akhir ayat. Satu yang disebut mahram kita, Al-Quran menyebutkan ummahatukum, ibunda kita, ibu kandung kita. Saya lahir dari ibunda saya. Maka sampai hari kiamat, ibu saya haram saya terjadi pernikahan. Dan otomatis saya mau kemana-mana, ya walaupun udah wudhu, nyentuh kulitnya, pegang tangannya, ya berpegang tangan, nggak apa-apa. Karena nggak batal wudhu dan haram terjadi pernikahan. Ini contoh, saya dengan ibu. Nah, silakan berarti kalau Anda laki-laki dengan ibunda Anda itu mahram. Haram terjadi pernikahan, nggak boleh terjadi pernikahan. Nah, makanya oke, itu pertama. Yang kedua, siapa lagi? Wabanatukum, dan anak perempuan kamu. Saya seorang bapak menikah dengan istri saya dan istri saya melahirkan anak perempuan. Nah, itu anak kandung saya dengan saya adalah mahram. Nggak batal dia wudhu. Dan saya haram terjadi pernikahan dengan anak perempuan saya. Ya siapa lagi? Wa akhawatukum, dan saudara kandung kamu yang perempuan. Saya punya kakak perempuan. Saya punya adik perempuan. Nah, saya dengan saudara kandung saya tuh, baik ke atas kakak maupun ke bawah adik, itu mahram saya. Maka haram saya terjadi pernikahan dengan saudara kandung. Baik ke kakak saya maupun ke adik saya. Dan di saat mungkin saya mau cium tangan ke empok saya, atau mungkin adik saya mau cium tangan ke saya, di saat sudah berwudu, nggak masalah. Karena nggak membatalkan wudu. Siapa lagi? Kemudian wa ammatukum. Wa ammatukum wa khalatukum. Nah, paman kamu dan bibi kamu. Jadi saya punya anak perempuan tadi. Nah, ternyata anak perempuan saya punya saudara kandung abang. Nah, abang saya dengan anak perempuan saya itu jatuhnya ke anak kandung saya adalah ponakannya. Jadi kalau menurut anak saya perempuan itu ke abang saya adalah omnya. Nah, itu haram terjadi pernikahan. Maka nggak membatalkan wudhu. Ya. Nah, atau wa khalatukum, bibi. Saya punya anak laki-laki. Kemudian saya punya saudara kandung perempuan, empok saya atau adik saya.
Nah itu anak saya yang laki-laki ke bibinya, ke saudara kandung saya yang laki yang perempuan, maka haram terjadi pernikahan karena mahram dan gak membatalkan wudhu. Nah siapa lagi? Wabanatul akhi, dan anak perempuan dari saudara laki-laki. Saya laki-laki punya saudara kandung laki-laki. Nah, saudara kandung saya baik adiknya maupun abang saya punya anak perempuan. Nah, saya dengan dia, berarti dia itu jatuh ponakan saya, dia nggak batal wudhu kepada saya, dan saya haram terjadi pernikahan dengan ponakan saya. Nah, wabanatul ukhti, dan anak perempuan dari saudara perempuan. Saya punya adik atau kakak perempuan. Ya, saudara kandung saya perempuan, dia punya anak perempuan tuh. Berarti saya jatuhnya dipanggil sama dia om. Nah, saya haram tuh terjadi pernikahan dengan anak kandung saudara kandung saya yang perempuan. Gitu. Itu mahram alasannya. Nah, siapa lagi? Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu kamu yang telah menyusui kamu. Nah, ini banyak terjadi dulu. Ternyata di saat sebelum berangkat ke pasar, ibunya nitip pesen nih sama tetangga. Ibu, tolong ya, anak saya lagi tidur. Kalau anak saya nangis, tolong bantuin liatin. Ternyata si ibunya lagi ke pasar, nah tetangga yang dititipin amanah, anaknya nih nangis nih, anak yang lagi berangkat ke pasar. Nah tetangganya karena kedapatan amanah, dia gendong tuh sama si ibu tetangga. Dan ibunya juga lagi punya bayi, disusuin tuh anak tetangga yang laki-laki sama si ibu tetangga. Nyusu tuh si anak tetangganya, maka si anak tetangga yang disusu sama ibu tetangga ini maka jadi haram, jadi mahram karena udah disusuin sama ibu ibu tetangga itu. Nah, siapa lagi disebutkan? Wa akhwatukum minar rodoa, dan saudara sesusuan. Jadi dengan sebab tadi dia disusuin sama ibu tetangga, ternyata ibu tetangga ini punya anak perempuan. Yang disusuin anak tetangga laki-laki, secara nggak langsung karena sudah disusui sama ibu tetangga, ini anak tetangga yang perempuan dengan anak tetangga yang laki-laki haram terjadi pernikahan, saudara sesusuan. Nah ya, siapa lagi disebutkan di sini? Wa ummahatu nisaikum, dan ibu yang menjadi istri kamu. Nah ini disebut ibu mertua. Mertua, wahai para ikhwan yang jadi menantu, itu mertua perempuan, mertua laki-laki juga mahram. Haram terjadi pernikahan. Nah, itu mertua, ya, mahram juga haram terjadi pernikahan. Siapa lagi? Dan warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Nah, yang berikutnya, seorang duda, seorang jejaka yang menikah dengan janda, dan ternyata janda punya anak perempuan. Nah, akhirnya dengan bapak tirinya udah bercampur dengan ibunya, maka si anak perempuan ini, anak tiri dengan bapak tirinya, maka haram terjadi pernikahan karena sudah bercampur dengan ibundanya, disebut dengan mahram. Ya Allah, sampai tuntas, maafin jadi lebih dari 5 menit, tapi mudah-mudahan penuh manfaat dan maslahat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.